Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat gereja Suara Kebenaran Injil khususnya dan semua pecinta suara kebenaran yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Satu kata yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan kalimat gelisah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata gelisah di dalam teks ini adalah taraso. Taraso. Yang artinya terganggu, tidak tenang, cemas, dan tertekan. Tuhan mengatakan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jangan cemas. Sebenarnya secara tidak langsung Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Anda boleh cemas dengan banyak hal. Tetapi jangan Anda tidak cemas untuk hal satu ini. Jangan Anda tidak cemas untuk satu hal ini. Saudaraku sekalian, hidup kita ini penuh kecemasan. Setiap hari pasti ada kecemasannya. Dan Tuhan mengerti itu. Banyak kecemasan dari hal kecil sampai hal yang besar. Dari hal yang beresiko ringan sampai hal yang beresiko tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan jangan gelisah. Banyak hal yang membuat kita gelisah. Dari hal kecil sampai hal besar. Dari hal yang beresiko kecil sampai hal yang beresiko besar. Jangan gelisah. Tetapi kamu harus gelisah mengenai kekekalan. Dan mungkin saudara berkata, Pak Eras, Bapak itu dari dulu sudah bicara terus mengenai langit baru, bumi baru, LB3, kekekalan, kematian. Kok nggak habis-habis ya Pak? Enggak. Saya tahu kapan saya berhenti berbicara. Sebab kenyataan yang saya lihat dari naluri yang saya miliki, dari beban yang ada dalam hati saya, saudara belum move on. Saudara belum memindahkan hati saudara untuk hal ini. Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Tapi saudara belum memindahkan. Dan selama saudara tidak memindahkan fokus hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah menjadi rohani. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini menjadi masalahnya. Karena banyak kegelisahan-kegelisahan hidup yang menenggelamkan kita, mencuri perhatian kita, lalu tanpa kita sadari membangun selera jiwa. Itu liciknya kuasa gelap saudara. Saya ini manusia seperti saudara. Dengan gejala-gejala jiwa yang tidak beda-beda jauh. Atau bisa benar-benar sama. Saya dan saudara ada di lingkungan yang tidak jauh beda di negara Indonesia dengan lingkungan yang tidak jauh beda atau bisa benar-benar sama. Jadi saya juga bisa mengerti diri saya. Saya berkhotbah juga berdasarkan bukan hanya apa yang saya dengar dan saya lihat, tapi juga yang saya alami. Bagaimana ketika saya belum memindahkan hati saya di kerajaan surga dengan sungguh-sungguh. Walaupun saya seorang dosen sekolah tinggi teologi, walaupun saya adalah seorang pendeta,
Walaupun saya adalah seorang pimpinan dalam kelompok para pendeta, memiliki jabatan yang cukup terhormat di sinode, tetapi saya tidak mengalami pertumbuhan rohani yang berarti. Bagaimana saya bisa menilai bahwa saya tidak memiliki pertumbuhan rohani yang benar? Saudara, tentu saya bisa membedakan antara saya, Erastus hari ini, dengan Erastus 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan Erastus hari ini. Dan ternyata memang susah dijelaskan kepada orang yang tidak mengalaminya. Jadi ketika saya belum sungguh-sungguh memindahkan hati saya di sorga, ibarat air itu butek. Saya tidak jernih melihat hidup saya sendiri. Ya, hari ini bukan berarti sudah jernih 100%. Ya, tentu saja belum ya. Tapi jauh kita lebih mengenal diri kita. Ya, kemunafikan kita yang kecil, yang terselubung, ketidaktulusan, kebencian, dendam-dendam yang terselubung, tersimpan, mengendap di dalam hati, itu tidak kita kenali dengan baik. Tentu secara teori kita berkata, oh saya tidak dendam, oh saya mengampuni. Tetapi sebenarnya masih keruh. Keinginan kita untuk memiliki sejumlah uang dan merasa tenang dengan backup uang, dengan aset yang masih dimiliki. Lalu kadang-kadang kita menghitung kira-kira berapa ya aset hidup saya secara materi. Dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ini maksudnya hal-hal yang mungkin tidak pantas dikemukakan di depan umum. Tetapi setiap orang pasti memiliki dark side atau sisi gelap. Dan seringkali sisi gelap ini orang sembunyikan. Orang tidak mau bongkar. Karena dia menikmatinya atau beralasan belum dewasa, proses, atau karena manusia penuh kelemahan dan kekurangan lalu masih dipelihara. Tetapi ketika kita memindahkan hati kita di kerajaan surga, kita berkomitmen sungguh-sungguh untuk berprinsip bahwa dunia ini bukan rumah kita. Aku mau pulang. Betah nggak betah aku mau pulang. Suka nggak suka aku mau pulang. Aku mengasihi Tuhan. Sudah sempurna atau belum? Aku mengasihi Tuhan. Nah, ini membuat kita bisa mengalami perubahan yang tidak bisa kita ceritakan secara lengkap dan utuh kepada orang lain, kecuali kita sendiri benar-benar mengalaminya, saudara. Nah, iblis itu mau membuat kita gelisah untuk banyak hal yang tidak perlu kita gelisah. Sehingga fokus kita menjadi bias. Tidak tertuju ke langit baru, bumi baru. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya kamu harus merasa tenang untuk hal ini. Yang lain jangan menjadi masalah. Tapi yang satu ini, kamu harus benar-benar serius mempersoalkan atau mempercakapkannya. Nah, ini bicara soal prioritas ya saudaraku. Nah, ini saya bicara dulu untuk contoh yang lain, baru saya akan kembali tadi. Kalau saudara misalnya didiagnosis sakit kanker stadium 4. Saudara banyak masalah bukan? Tetapi masalah yang satu ini, stadium 4 kanker ini pasti akan menyita saudara. Ada yang berhenti bekerja, ada yang menyerahkan perusahaan kepada keluarga, mulai membuat jadwal pergi ke rumah sakit, ke luar negeri,
jadwal makan apa yang sehat, jadwal olahraga, demi kesembuhan dari kanker stadium akhir itu. Itu prioritas namanya. Nah, banyak hal yang bisa menggelisahkan kita. Sehingga prioritas kita tidak kepada Tuhan dan kerajaannya, tapi kepada yang lain. Nah, saudara, rata-rata pada umumnya masih begitu. Kok Pak Eras tahu? Ya, tadi sudah saya katakan saya punya naluri, saudara. Kan kalau ibarat membuat skripsi itu ada yang namanya objek penelitian. Ya, ada angket secara random. Saya kan jumpai orang-orang di sekitar saya, baik itu aktivis maupun jemaat. Kesimpulannya, belum move on. Nah, selama Anda belum move on ini loh, saudaraku, saudara pasti akan terikat dengan banyak hal di dunia ini. Dan saya tahu memang ini sulit sekali, saudara. Ini sangat tergantung kepada kehendak bebas masing-masing individu. Nah, kembali yang tadi saya kemukakan, siapa saya 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, dan saya hari ini. Itu beda. Nah, tentu saya tidak bermaksud mengada-ada, saudara. Karena saya serius mau mengajak saudara pulang ke surga dan kita berkemas-kemas. Saudara, jangan tidak nurut apa yang saya katakan ini. Saudara akan menyesal nanti. Ya, saudara akan menyesal. Jangan saudara percaya dunia sekitarmu. Jangan percaya apa yang kau lihat, kau dengar di sekitarmu. Percayalah kepada firman Tuhan. Dan saya sebagai juru bicara Tuhan menyampaikan firman seperti ini, saudaraku. Ya, nah karena kita belum move on, hati kita belum kita pindahkan ke surga. Tidak ada komitmen yang sungguh bahwa rumahku di surga, aku memindahkan hati di surga. Aku mengasihi Tuhan walaupun aku belum sempurna, Dia yang paling kucintai lebih dari segalanya. Karena saudara belum move on inilah saudara, maka jadi keruh. Kekurangan-kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kita itu banyak yang tertutupi. Ada di bawah tumpukan-tumpukan banyak sampah-sampah di dalam jiwa kita, saudaraku. Itu masalahnya. Dan ini akan menjadikan saudara, ya, jiwa saudara itu sakit. Jiwa saudara sakit dan Anda tidak memiliki dan tidak mengalami kesembuhan. Ini membuat Anda sakit, tidak memiliki dan tidak mengalami kesembuhan, saudara. Ini masalahnya. Jadi jangan gelisah hatimu. Percayalah di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, ingat apa yang saya katakan talaso tadi. Ya, artinya, ya, maksud taraso bukan talaso ya, taraso artinya terganggu, tidak tenang, cemas, tertekan. Ada banyak objek yang membuat kita tidak tenang, cemas, tertekan, terganggu. Tetapi jangan terganggu, Anda harus terganggu hanya oleh masalah ini saja. Kepastian kita diterima di kemah abadi. Nah, saya jujur lagi ini saudara ya, karena ya saya percaya dengan kejujuran ini saudara akan mendapat berkat Tuhan ya. Ya, kejujuran ini. Kepastian masuk surga itu kalau dulu saya bangun dari keyakinan. Sekarang kepastian masuk surga saya bangun dari pemahaman dari pengalaman hidup, pemahaman dari kenyataan yang saya alami bersama dengan Tuhan. Dan itu benar-benar membahagiakan. Ya, kebahagiaan yang tidak bisa kita bagikan kepada orang lain. Dan nanti ini berdampak lagi untuk kesediaan kita hidup tidak bercacat, kesediaan kita untuk hidup tidak bercela, kesediaan kita untuk meninggalkan semua ikatan-ikatan dunia, saudara.
Itu saudara. Jadi sekarang saya mau menegaskan, walaupun banyak masalah, walaupun banyak hal yang menjadi sumber kecemasan, jangan tenggelam dengan kecemasan-kecemasan itu. Tapi biarlah hati kita hanya dicemaskan oleh realitas kekekalan. Yang oleh karenanya kita berusaha untuk mengalami kepastian. Kepastian diterima Tuhan di kemah abadi. Saya tidak tahu ya, mengapa ya saudara, banyak orang kok begitu tenang gitu. Saya juga dulu bingung. Nah maksud saya, kalau saya lihat hidup saya hari ini, saya bingung. Dulu kok saya tenang amat ya. Kalau mati, masuk surga atau tidak ya? Kok tenang amat ya? Kalau hari ini saya melihat hidup saya dulu, nggak ngerti. Nah tentu saja jawaban yang paling bisa saya kemukakan adalah karena pengajaran yang salah. Percaya Yesus selamat. Padahal percaya itu artinya apa? Percaya itu ya artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Kita tidak bisa menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya kalau kita tidak mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita pasti tidak menghormati Tuhan. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak taat. Maka kata percaya yang dimiliki oleh banyak orang itu hanya sekitar keyakinan pikiran. Itu gratis, nggak ada harganya. Tapi percaya yang benar itu ada harganya. Menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Dan untuk menyerahkan diri dengan benar kepada objek yang kita percaya, kita harus mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan, nah itu kembali kepada masing-masing individu. Nah apa yang saya sampaikan ini akan merangsang saudara untuk bisa membangkitkan cinta kasih saudara kepada Tuhan. Saya bukan nakut-nakuti, bukan mengancam. Saya lebih dari menakut-nakuti, saya lebih dari mengancam. Kalau sampai saudara tidak diterima di kemah abadi, penyesalan saudara itu lebih besar dari sakit saudara. Penyesalan saudara. Maksudnya Pak? Anda kan pasti mengalami penderitaan di api kekal kalau Anda tidak bertobat. Entah bentuk api panas atau apa. Tapi penyesalan saudara akan lebih besar dari penderitaan itu. Alkitab katakan apa? Ratap tangis dan kertak gigi. Kenapa ya? Penyesalan. Itu penyesalan. Nah sekarang ini saya melihat banyak orang tuh ya. Mungkin termasuk saudara sombong. Anda itu merasa gampang surga. Gampang itu kekekalan. Sudah pikir Tuhan itu murahan gitu. Saudara pikir Tuhan itu murahan. Aku percaya Dia kok. Percaya Anda belum benar. Karena Anda menganggap ini gampang, murahan, maka kecemasan Anda pindahkan kepada banyak hal. Kalau kecemasan saya ganti ke kekhawatiran atau ketakutan. Ketakutan saudara pindahkan untuk hal yang lain. Bukan takut ditolak oleh Allah, bukan khawatir ditolak oleh Allah, tapi khawatir cemas untuk yang lain. Kalau untuk Tuhan mah gampang, sudah Dia pasti terima kok. Dia pasti tidak menolak. Anda anggap murahan dan gampang. Aduh saudara, jangankan saudara. Saya sekarang saja masih ada kegentaran itu. Tapi saya bersyukur ya, makin membenahi diri, makin bersih ya. Ibarat air itu makin jernih gitu ya. Makin jernih ya. Di satu tingkat tertentu saya udah kena tahu, saya bersih nih. Tapi nanti kalau Tuhan bawa saya masuk dalam lagi, wow, masih ada kotoran mungkin, bersihkan lagi. Udah bersih, turun lagi. Wow, masih ada. Diobok-obok begitu itu masih keluar. Nah, sampai tingkat tertentu saya tahu di mana kekurangan kelemahan saya. Saya harus tahu kelemahan kekurangan saya. Saya harus tahu dan saya menanggulanginya. Nah, ini yang kita takutkan. Bagaimana aku berkenan kepadanya seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Aku berusaha baik aku
diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya berkenan. Anda tahu nggak di balik itu ada kecemasan? Oh nggak ditulis? Oh enggak, tapi itu ada kecemasan, ada ketakutan yang positif. Maka ia berusaha untuk berkenan. Sama seperti kalau seorang anak, dia tidak peduli lulus atau nggak lulus sekolah. Dia nggak belajar. Tapi kalau ada anak sampai giat begitu rupa, itu karena dia takut tidak naik kelas. Orang tuanya mengajak makan bersama, ya. Orang tuanya mengajak makan bersama. Ayo, Fit, kita makan. Itu tantemu dari Surabaya datang. Enggak, Mam, aku udah ikut. Ayolah. Oh, mamamu, tantemu enggak tiap hari datang kok. Mam, besok aku ulangan. Loh, aku kan lihat kamu udah belajar kemarin. Aku enggak siap betul loh, Mam. Ya masih 75-80% lah siapnya. Cukup lah itu. Wah nggak mau, Mam. Aku nggak mau kalau nggak dapat nilai bagus. Wah kamu itu kok takut sih kamu? Ulangan juga bisa tiap hari kan? Atau tiap kali. Mam, ini mempengaruhi nilai akumulasi atau nilai keseluruhan nanti, Mam. Tuh, 1 kali dari 4 kali, 3 kali ulangan dia takut. Dia serius. Tapi sebaliknya kalau orang tidak takut, 3 kali ulangan, 2 jeblok, gak apa-apa, mudah-mudahan yang terakhir saya tidak jeblok. Nah ini saudara ngerti gak? Nah banyak orang itu lebih takut miskin, lebih takut tidak terhormat, daripada ditolak Allah. Dan saya sudah lihat banget orang begitu, sembarangan. Aduh, sembarangan, jahatnya, pelitnya, kejamnya, bengisnya. Waduh, sembarangan buka mulut. Kalau sekarang nggak pakai mulut, pakai jari. Dalam bentuk WhatsApp, message, dan lain sebagainya di media sosial. Kita sudah bisa baca, ini sembarangan ini orang. Tapi ya kita nggak usah terganggu lah ya, biar saja masing-masing orang ya. Kan orang masing-masing juga punya kebebasan, saudara. Lihat, kalau orang takut, maksud saya kalau mahasiswa atau siswa takut nilainya buruk, ya biarpun diajak makan favoritnya dia tidak pergi, tetap dia memilih belajar. Nah, ironisnya banyak orang lebih takut untuk yang lain daripada takut ditolak oleh Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata di Lukas 12 ayat 32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut hai kawanan kecil. Nah ini di balik ini juga Tuhan juga mau mengatakan bahwa untuk yang lain tidak perlu takut, tapi untuk yang satu ini kamu harus takut. Di dalam Matius 10:28 tertulis, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lukas 12 ayat 4 sama. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aduh saudaraku, kalau saya suka merenung ya, aduh ini jemaat sudah banyak sekali, sudah belasan ribu ya. Lalu pendengarnya juga bisa puluhan ribu ya. Jangan-jangan diakumulasi ratusan ribu. Itu rasanya sudah pasti itu. Tapi kalau hanya menjadi orang Kristen, apa artinya? Rasanya lelah kita itu sia-sia, capek kita itu sia-sia. Kalau hanya membuat orang beragama Kristen. Dengan pandemi COVID-19 ini kita merenung kembali pelayanan kita. Lalu sempat muncul perkataan begini. Ya, sudahlah akhirnya yang mau ikut berkemas-kemas, ayo. Yang gak ikut, udah gak usah masuk anggota gereja ini deh. Terserah situ gereja mana.
Ini termasuk untuk aktivisnya. Kalau tidak mau seirama dengan apa yang saya jalani ya, untuk apa? Karena kita kan tidak punya kepentingan. Tidak memiliki kepentingan secara materi atau organisasi. Organisasi itu kan hanya sarana, bukan tujuan. Materi juga bukan sarana, bukan tujuan. Sarana bukan tujuan. Ya. Materi itu hanya sarana dan sarana, bukan tujuan. Organisasi hanya sarana, bukan tujuan. Tujuan kita itu Tuhan dan kerajaannya. Jadi kalau saudara-saudara cuman mau aktif dalam kegiatan, seneng deh ya dalam kegiatan ya, senang deh. Apalagi punya pendeta baik, punya gembala sidang baik, ada komunitas yang baik, oh enjoy life. Enjoy daripada di luar sana komunitasnya jahat-jahat ya, tidak mesra-mesra. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Nah ini juga firman ini bukan hanya untuk jemaat tapi juga untuk aktivis. Untuk apa Anda ke gereja berorganisasi? Untuk apa? Saudaraku. Nah ini mohon ya saudara mengerti ya. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Orang harus lebih takut kepada kematian kedua. Dari kematian ekonomi, kematian karir, kematian bisnis, kematian bahkan kematian rumah tangga. Kalaupun rumah tanggamu berantakan, ya udah. Ya sudah, mau kata apa kalau terlanjur punya suami seperti ini atau istri seperti ini, ya sudah, jalani saja. Tapi jangan sampai nanti jiwa kita mati. Ya. Ini kematian kedua itu terpisahnya manusia dari Allah. Ya, saya seringkali juga berkata justru keadaan sulit, penderitaan yang kita alami itu lebih menggiring kita untuk memperdulikan keselamatan abadi atau keselamatan kekal jiwa kita. Saudaraku, tadi sudah kita baca, jangan takut ya kawanan kecil karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu. Jadi tenanglah kamu. Dengan ketenangan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita pasti diterima di kemah abadi. Tentu bukan hanya didasarkan kepada keyakinan, tetapi pergaulan pribadi dengan Allah. Dengan kita bisa mengerti ini, mengalami ini, tahu bahwa kita anak-anak Allah, saudaraku sekalian, yang lain tidak akan membuat kita cemas. Nah itu baru kita bisa mengalami benar-benar kemerdekaan di dalam Tuhan. Kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara belajar. Tidak mudah, tapi bisa kita capai. Dengan kita takut ditolak oleh Allah, artinya dengan kita mau berkenan kepada Tuhan, kita baru bisa sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan benar. Atau sebaliknya, kita merangsang hormat kita kepada Tuhan. Taat atau kesediaan taat kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Dia. 2 Korintus pasal 5 yang tadi telah saya singgung, saudaraku sekalian. Ayat yang ke-9 dan 10. Yang mengatakan, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan kepadanya. Ayat itu didahului dari pasal yang keempat. Pasal yang keempat, 2 Korintus pasal 4. Paulus mengatakan ini. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Lihat fokusnya. Bagaimana dia melihat manusia batiniah. Itu berarti akuarium jiwa kita itu jernih. Ya. Dia lebih memperhatikan manusia batiniah. Lalu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya.
Lalu ayat berikutnya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lihat, manusia batiniah pasti terkait dengan pengharapan kekekalan kita. Lalu, luar biasa. Ayat berikutnya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kami ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu baru kita baca ayat-ayat berikutnya sampai pada ini, ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya kami berkenan. Rata-rata nih saudara ya, rata-rata itu manusia termasuk jemaat dan orang-orang yang hidup ya di sekitar kita itu rata-rata fokusnya masih dunia. Fokusnya masih dunia. Fokusnya belum kerajaan surga. Yang tadi saya katakan belum move on. Jadi ayat-ayat ini tidak akan bisa dia mengerti. Mungkin saudara berkata, ya Pak kita kan bukan pendeta seperti Bapak. Loh, ini bukan untuk pendeta saja. Pendeta maupun jemaat itu sama saja saudara, sama saja. Hanya panggilannya beda. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi praktisi hukum, tenaga pendidikan atau medis, yang satu jadi pendeta atau aktivis gereja. Nah, saya melihat banyak orang itu sebenarnya belum move on itu. Kelihatan sekali. Jadi surga itu dianggap gampang, sudah selesai ya. Sudah selesai itu surga, sudah selesai. Gampang itu masuk surga. Aduh, itu juga karena pengajaran orang nih saudaraku. Yang mengajarkan, pokoknya kalau you percaya, kamu selamat. Percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai bro. Dan untuk bisa mempercayai seseorang atau menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya, seseorang itu harus mengasihi orang itu bro. Mengasihi itu membuat kita bisa mentaati dia dengan sungguh, dengan baik, menghormati secara patut. Kalau orang sudah terlanjur ruangan hatinya disediakan untuk dunia, mencintai dunia, dia nggak akan punya ruangan yang tepat untuk itu. Tidak akan punya ruangan yang cukup untuk mencintai Tuhan. Sampai tidak pernah mencintai Tuhan. Dan kalau orang tidak mencintai Tuhan, tidak mungkin mengalami pembaruan hidup. Tidak mungkin. Dan banyak orang diam-diam itu lagi digiring terus dalam suasana percintaan dunia. Tidak move on. Nggak mau memilih kerajaan surga. Tidak mau memilih mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Tidak pernah memindahkan hatinya di kerajaan surga. Wah, diparkir di dunia, saudara. Nanti kalau tutup mata, penyesalanmu lebih menyakitkan atau lebih sakit dibanding dengan penderitaan itu. Penyesalanmu itu. Ini yang saya ngomong ini benar. Saya tidak tahu mau pakai bahasa apa lagi. Rata-rata jemaat itu, rata-rata. Bahkan sebagian aktivis itu rata-rata. Belum memindahkan hati di kerajaan surga. Maka lihat bagaimana orang itu masih hitungan, pelit terhadap waktu, tenaga, apalagi uang. Orang bisa beli barang ya, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu sepeda, ratusan juta. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, enggak sampai ratusan. Puluhan juga kadang-kadang enggak. Masa duitmu nanti habis di rumah sakit. Hidupmu habis nanti untuk kecelakaan di jalan. Uangmu habis untuk kecelakaan, uangmu habis untuk rumah sakit, uangmu habis untuk kebanjiran, kebakaran, dan berbagai bencana lain. Oh, saya tidak mendoakan saudara mengalami itu. Fakta itu sudah saya lihat dalam kehidupan. Nanti masalah hukum, kamu urusan polisi, kamu urusan hukum, kamu harus keluar duit gara-gara itu. Lebih rela. Kenapa Anda nggak lebih rela untuk mencari Tuhan? Sediakan waktu belajar firman Tuhan, sediakan waktu untuk mengambil bagian dalam pelayanan, lalu menyisihkan bukan menyisakan uang saudara untuk pekerjaan Tuhan.
Aduh, saya sih enggak tahu tuh mau ngomong apa, saudara. Apalagi saudara yang berduit ya. Saya tuh bukan mengingini duit saudara, enggak. Tapi uang itu akan segala kejahatan. Bagaimana Anda bisa dibebaskan dari percintaan uang ini? Takut. Saudara tidak menjadi Kristen secara proporsional. Ya ini juga salah saya dulu sih, saudara. Dari dulu saya itu terlalu menghormati orang kaya. Ya hormati orang juga haruslah, semua orang. Tapi tidak bersih gitu loh. Nah beda hari ini ya, beban saya tulus. Beban saya ya tulus hari ini. Tulus. Aduh saya sudah gak lihat saudara kaya atau miskin. Saya cuma ingin mengajak saudara untuk berkemas-kemas. Pulang ke surga saja dengan ketulusan saudaraku. Saya ulangi lagi ya. Sebelum Paulus bicara soal kemah kami ini akan dibongkar. Dia berkata dulu, kami tidak concern, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini kan konyol, kalau jadi orang seperti ini konyol. Aneh, nggak wajar hidup. Tapi Kristen yang benar itu begitu. Nah ini yang GSKI ajarkan. Itu. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, rambut putih, gigi rontok, keriput, mudah sakit, tidak apa-apa. Asal manusia batiniah kami dibahului. Karena kita mau menghadap tata pengadilan Tuhan, kita mau memiliki manusia batiniah yang bersih. Nah, baru-baru ini saya mikir berat, mikir satu hal. Nanti ya, saya ini pendeta ya, itu diadili di depan umum. Nah ini imajinasi ya, saya berimajinasi. Ini mana pendeta-pendeta nih, yang suka khotbah, yang ngajar orang, diadili dulu. Karena ini yang membuat orang masuk neraka atau masuk surga. Nah, ini imajinasi saya ya saudara. Ini yang suka ngomong di media sosial, yang banyak mulutnya, ayo sini, diadili dulu. Bukan karena banyak ngomongnya dan pintar ngomongnya di media sosial atau di mimbar loh, yang pasti diberkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang manusia batiniahnya cemerlang. Dan saya memeriksa manusia batiniah saya. Bagaimana ini? Saya ini sudah kumpul dengan banyak pendeta, bahkan guru atau dosen-dosen pendeta. Saya tuh menemukan kok mereka tuh gak takut di pengadilan. Gak takut. Gak takut. Kok tahu Pak? Ya gak takut. Di belakang ngomongi rektornya. Di sekolah teologi saja bisa-bisanya dosen bisa membuatkan tesis atau skripsi mahasiswanya dan mau dibayar. Ya. Dua-duanya itu rusak. Yang bayar rusak, yang dibayar juga rusak. Saya gak yakin nih dipakai Tuhan nanti. Membantu tidak salah, tapi kalau sampai membuatkan, nah itu yang penipuan. Itu nggak takut di pengadilan, ditelanjangi nanti. Aduh. Nah saya juga kadang-kadang membayangkan begini, saudara, kalau ada orang meninggal dunia nih, Pak si ini meninggal, oh iya, mungkin yang pertama dia ingat itu pasti Tuhan, yang kedua oleh pendetanya. Dia datang dulu ke rumah saya. Mungkin, nah ini kan imajinasi saudara, karena saya mendengar beberapa kesaksian, di antaranya yang ditulis buku. Jadi pada waktu rohnya dia melayang, dia mencoba bilang sama dokter, dok, kok saya ke atas ya, dok. Dokter diraba tapi nggak bisa nyambung. Ini beberapa tulisan, khususnya buku yang ditulis oleh Moody. Nah, saya juga pernah mendengar kesaksian secara langsung. Jadi ketika dia terangkat, lalu tiba-tiba dia sampai di rumah, papanya sedang angkat telepon. Mendengar berita tentang dirinya ini anak yang meninggal. Jadi dia melihat, pap, aku sudah meninggal. Tapi papanya waktu menerima lalu syok gitu. Nah, dia ceritakan itu. Mungkin yang diingat itu papanya dulu. Nah, siapa tahu pada waktu orang meninggal yang diingat itu pasti keluarganya lalu gembalanya. Saya kepikir, saya lagi ngetik, wah dia kan lihat saya nih, saya lagi ada di sini nih. Saya sedang buat dosa atau saya sedang berdoa. Saya sedang melakukan apa ini? Dia pasti melihat gembalanya nih. Aku buat apa?
Itu membuat saya, walaupun imajinasi, membuat saya takut. Takut bikin salah. Dan kasak kusuk. Yang meninggal nih, kita kusuk-kusuk. Ya yang meninggal ini, ini orang sebenarnya kurang ajar loh, bapak-bapak. Dia dengar loh. Apa sih pengaruhnya Pak? Nggak ada sih. Tapi saya nggak mau bikin salah. Apalagi mata Tuhan yang selalu melihat. Manusia batiniah kita akan diberhadapkan kepada penghakiman. Makanya kita rela menderita demi kemuliaan kekal nanti, saudaraku. Kalau saya melihat orang-orang yang sudah lama jadi orang kaya, penampilannya begitu agung, tasnya bagus, arlojinya mahal, mobilnya mewah, saya berpikir tragis. Saya mengatakan begini, aku sudah tidak bisa menjelaskan kepadamu. Wahai, betapa baiknya kalau kau mengerti apa yang berguna bagi damai sejahteramu. Tapi sekarang kamu tidak mengerti. Udah. Ya saya ramah-ramah saja, apa kabar Pak? Bagaimana? Aduh hebat ya sekarang perusahaannya. Tambah berapa cabangnya? Oh banyak ya. Tapi sekarang saya nggak mau begitu. Oh apa kabar? Nah nggak mau nanya perusahaannya. Oh Pak saya dengar punya pesawat pribadi. Oh enggak mau. Oh dulu saya dengar punya ini ya. Punya kapal pesiar saya dengar Pak. Saya dengar sekarang dia buka cabang lagi. Bukan urusan saya. Kecuali dia cerita, oh begitu. Sekarang enggak. Buat apa? Dulu saya begitu. Ya namanya juga masih separuh jual diri lah saya. Ya karena pekerjaan Tuhan butuh duit. Saya butuh orang kaya. Tapi sekarang enggak. Mau bangkrut ini. Pekerjaan Tuhan yang saya emban. Silahkan Tuhan yang punya. Jangan saya jual diri. Dengan keramahan-keramahan seperti itu. Apa kabar Pak? Oh ya udah. Paling anaknya yang kuliah di sana udah pulang atau sudah? Udah. Saya tahu nih sekarang dia buka cabang, punya pabrik apa lagi. Ya udah. Nggak usah. Nanti dia tambah bangga. Kita yang membuat dia jadi sombong. Akhirnya seakan-akan kita ikut menghargai itu barang dunia fana itu. Seakan-akan kita ikut menghargai, ikut seneng nih. I am happy nih karena kamu happy. Happy-nya dia, happy kita beda kok. Pokoknya nggak ada kompromi lagi. You mau masuk surga berkemas-kemas. You mau masuk surga berkemas-kemas. You nggak mau, you bukan bagian saya. You are not part of my life. Sombong amat Pak. Nggak bisa nggak. Nanti toh kita berpisah kok. Saya minta jemaat sadar ya. Dengan pesan ini. Anda jangan sombong. Uang itu nggak ada artinya. Jika Anda menghadap Tuhan. Hari ini uang berarti. Kalau Anda gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Membalas kebaikan orang tua. Anda tidak menjadi beban bagi orang lain, menolong keluarga besar, masyarakat sekitarmu, dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan uangmu habis di rumah sakit, kecelakaan, urusan polisi, urusan jaksa, hakim, atau kebakaran, atau kebanjiran, atau bencana lain. Ingat ini. Oke? Saya kira cukup ya saudaraku. Tuhan memberkati saudara.